Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di pelajaran matematika wajib. Hari ini kita akan belajar tentang materi yang agak baru ya. Mungkin baru kalian pelajari di SMA ini. Tapi kemarin di pertemuan sebelumnya saya sudah memperlihatkan suatu video tentang materi ini. Jadi kita kan mau belajar tentang yang namanya trigonometri, gitu kan. Nah, kemarin sudah kalian pelajari bagaimana sejarah trigonometri, lalu juga kalian sudah belajar tentang apa itu manfaat trigonometri dalam kehidupan. Nah, hari ini kita belum mau ke inti dari trigonometri seperti yang sudah sedikit disinggung kemarin, tetapi saya baru mau akan memberikan pengantar apa yang akan kalian butuhkan untuk belajar trigonometri lebih lanjut gitu. Nah, seperti yang sudah ada di layar, hari ini kita akan belajar tentang yang namanya ukuran sudut. Sangat sederhana sekali. Kalian sudah tahu sudut itu dari mungkin SMP ya. SMP sudah mengenal sudut, apa itu sudut. Mungkin kalian mengenal yang namanya sudut lancip, sudut tumpul, sudut siku-siku, dan lain sebagainya, ya itulah sudut. Kemudian tentang ukuran sudut atau satuannya sudut yang biasanya kalian kenal itu apa? Biasanya mungkin kita hanya mengenal yang namanya derajat yang lambangnya bulatan kecil seperti yang ada di sini. Nah, tapi di sini nanti kita akan bahas 3 ukuran sudut atau 3 satuan sudut yang akan kita pelajari, yang sudah familiar sekali, yaitu tentang derajat. Tidak akan saya gali lebih jauh nanti. Lalu nanti di sini ada yang namanya radian. Radian itu juga satuan sudut. Ada yang namanya radian. Lalu putaran. Putaran itu juga lebih familiar. Mungkin kalian juga ingat kan yang namanya putaran. Satu putaran penuh itu kita tahu bahwa kalau hubungannya dengan derajat maka dia besarnya adalah 360 derajat nih ya. Perlu kalian ingat pertama. Lalu kemudian yang mungkin agak asing bagi kita, bagi kalian mungkin ya, itu adalah radian. Kita akan belajar lebih jauh tentang radian dulu sekarang. Nah, kita berawal dari yang namanya definisi. Jadi definisi itu adalah suatu kesepakatan para sesepuh zaman dahulu lah, ahli-ahli matematika zaman dahulu. Yang namanya radian itu apa? Nah, ini dia. Perhatikan kalimatnya baik-baik dulu ya. 1 radian itu dikatakan sebagai sudut lingkaran, berarti dia dalam suatu lingkaran yang terbentuk saat busur lingkaran yang di hadapannya panjangnya sama dengan jari-jari lingkaran tersebut. Buyar ya. Oke, kita lihat dengan gambar biar lebih jelas. Oke, lihat sekarang. Di sini ada satu lingkaran, gitu. Nah, kalian tahu komponen-komponen lingkaran yang paling utama, paling familiar adalah di sini ada yang namanya jari-jari. Ini jari-jari dari A ke B atau garis A ke B, ruas garis AB itu adalah jari-jari, ruas garis AC juga merupakan jari-jari. Oke. Ini ya. Jadi antara 2 jari-jari itu membentuk suatu sudut. Kalau dia di dalam lingkaran berarti namanya sudut pusat lingkaran, kan gitu. Nah, di depan sudut pusat ini ada garis lengkung BC yang biasanya kita sebut dengan yang namanya busur lingkaran, kan gitu. Nah, sekarang gimana tadi 1 radian itu seperti apa? Jadi 1 radian adalah sudut pusat, berarti ini yang terbentuk saat panjang busur di hadapannya itu sama dengan jari-jarinya. Jadi kalau jari-jarinya di sini misal 7, saat panjangnya di sini 7, nah maka sudut yang terbentuk itu dinamakan 1 radian. Misal di sini 100, ini 100, 100, maka sudutnya di sini jelas 1 radian gitu ya. Karena lingkaran itu kan semua lingkaran itu sebangun, jadi perbandingannya akan sama. Kalau di sini R, maka nanti sudut yang dibentuk itu adalah besarnya 1 radian. Nah, pastinya dalam derajat dia besarannya juga tetap. Nanti kalian bisa cari sendiri. 1 radian dalam derajat itu sebenarnya berapa derajat? Gitu ya. Oke. Nah,
Kemudian untuk apa ukuran derajat, radian, dan putaran? Karena nanti sudut itu diwujudkan dalam macam-macam penyebutan ya, macam-macam satuan. Jadi kalau misal soal kok dalam bentuk radian, dalam bentuk derajat, kalian nggak boleh bingung. Kita akan mencoba untuk mengubah antara radian ke derajat, derajat ke radian, atau mungkin hubungan antara derajat, radian, dan putaran itu sendiri. Oke, kita awali dengan yang namanya hubungan antara radian dengan derajat. Nah, kalian pada waktu SMP, pada kelas berapa ya, 8 berarti kira-kira, pada materi lingkaran dulu sudah pernah belajar yang namanya juring dan busur gitu ya. Sudah pernah belajar tentang juring dan busur. Di sini karena ini tadi untuk membentuk sudut satu radian itu diperlukan panjang busur, maka kalian coba ingat tentang rumus mencari panjang busur lingkaran. Tuh, gitu ya. Nah, sebenarnya itu kan perbandingan antara komponen-komponen dalam lingkaran. Nah, kalau kalian ingat, maka kalian akan bisa mendapati perbandingan bahwa panjang busur kalau dibandingkan dengan sudutnya itu akan sama saja dengan keliling lingkaran itu dibagi sudut full lingkaran atau 360 derajat ya. Atau mungkin ada yang menemukan bahwa panjang busur kalau dibandingkan dengan keliling itu akan sama dengan perbandingan antara sudut pusat dengan 360 derajat, itu sama saja gitu. Jadi kalian akan dapatkan seperti ini. Nah, akan kita orek-orek sebentar bagaimana menemukan hubungan antara satu radian dengan satu derajat. Nah, agak nggak rapi sedikit ya karena ini pakai pen. Sekarang kalian tahu di sini bahwa panjang busurnya, perhatikan lingkaran ini, lingkaran yang ada di gambar. Di sini panjang busur BC itu adalah R tadi karena panjangnya sama dengan lingkaran jari-jari lingkarannya. Oke. Lalu di situ sudutnya kita katakan tadi bahwa sudutnya adalah 1 radian. Nah, akan sama dengan sekarang keliling lingkaran. Ingat rumus keliling lingkaran zaman SMP atau mungkin SD sudah dipelajari dulu. Keliling lingkaran biasanya pi dikalikan diameter gitu ya. Atau mungkin ada lagi rumus yang seperti ini menggunakan jari-jari, maka keliling lingkaran itu dirumuskan dengan 2 dikalikan pi dikalikan R itu. Nah, kemudian kita bagi dengan 360 derajat. Nah, karena ini perbandingan atau mungkin pecahan sama dengan pecahan ya, kita bisa mengotak-atik ini karena kita yang mau dicari nanti adalah 1 radian. Kita bisa memindah-mindahkan atau mungkin kita kalikan silang dulu ini ya. R di sini kita bisa kalikan dengan 360 derajat, 1 radian kita kalikan dengan 2 pi R. Kita boleh meletakkannya di mana saja. Misal di sini yang 1 radian dikalikan 2 pi R. Nah, ini akan sama dengan 360 derajat dikalikan R. Tuh. Kemudian berarti ini ya, dulu biasanya kalian menyederhanakan dengan cara coret-coret ya, boleh coret-coret atau mungkin kita mau pindah dulu boleh, mau dicoret-coret dulu boleh. Ini, nah ini kan dia punya R, nah, ini juga punya R, boleh dicoret. Coret itu sebenarnya dibagi, jadi dia habis jadi 1. Oke. Lalu di sini pi tidak ada temannya, ya sudah 360 dengan 2 pun dia bisa kan? Oke, bisa. Di sini jadi 180. Lalu di sini dia habis 2-nya. Nah, sehingga di sini tinggal 1 radian kali pi, berarti kita bisa nyatakan 1 dikalikan pi itu kan pi ya. Pi atau 1 pi gitu dulu. 1 pi radian itu akan sama dengan tinggal 180 di sini. 180 derajat. Nah, untuk
simbol Pi sendiri mungkin kalian bisa tidak usah diterjemahkan. Pi itu kan tetapan itu ya, 3,14 berapa itu, atau mungkin kalian kenalnya dengan 22/7. Tuh, tidak apa-apa. Nah, di sini nanti memang radian itu cenderung dipasangkan dengan pi. Jadi penyebutannya tidak hanya dengan radian, tetapi 1 pi radian. Jadi 1 pi radian itu setara dengan 180 derajat. Itu yang perlu kita catat. Jadi jangan bingung nanti kalau ketemu pi di sudut, jadi bukan hanya di lingkaran ya, pi dalam trigonometri, dalam hal sudut, maka dia besarnya sama halnya dengan 180 derajat. Karena pi di situ mewakili 1 pi radian. 1 pi radian besarnya sama dengan 180 derajat. Gitu. Nah, dengan demikian kita punya konversi ya sekarang. Di sini kalau misal kita punya 1 pi radian tadi, itu setara dengan 180 derajat. Otomatis kalau misal 2 pi radian, itu setara dengan 360 derajat. Dan itu berarti 1 putaran. Jadi yang namanya 1 putaran, kalau dalam radian itu setara dengan 2 pi radian. Begitu. Nah, sekarang tinggal kita konversi sudut. Jadi bagaimana mengubah radian ke derajat, derajat ke radian, radian ke putaran, putaran ke radian, ataupun kalau misal derajat ke putaran, saya yakin kalian sudah sangat ahli gitu ya. Oke, kita masuk ke yang namanya konversi sudut. Karena tadi kita punya 1 pi radian sama dengan 180 derajat, untuk mengubah suatu sudut dari satuan radian ke derajat, maka seandainya kita punya sebesar n pi radian, mungkin 4 pi, setengah pi, dan lain sebagainya, kita bisa mengalihkan n itu dengan 180 derajat. Kita contohkan. Misalkan 4 pi radian, maka dia akan sama dengan 4 dikalikan dengan 180 derajat. Hasilnya akan sama dengan 720 derajat. Misalnya kita punya setengah, maka akan sama dengan setengah dikalikan dengan 180 derajat. Oke, dan hasilnya akan sama dengan 90 derajat. Nah, kita akan mengubah satuan dari derajat ke radian, karena tadi kita sudah punya ini ya, 180 derajat itu sama dengan 1 pi radian. Hanya saya balik saja, sehingga kalau kan di sini kalau misalnya kita ingin mendapatkan 1 derajat, otomatis kita harus membaginya dengan 180. Gitu. Nah, sehingga kita bisa mendapatkan seperti ini. Kalau 1 derajat itu sama saja dengan satunya dibagi 180, jadi 1/180 pi radian gitu. Nah, ini kalau 1 derajat, sehingga kalau misal kita punya n derajat itu sama saja dengan n dibagi 180 pi radian. Gitu ya, jangan bingung. Nah, kita contohkan sekarang. Seandainya kita punya contoh di sini, pertanyaan adalah 60 derajat itu sama dengan berapa radian gitu. Nah, berarti ini n-nya kita ganti dengan 60 derajat sehingga kita bisa mendapatkan. Jadi di sini kalau misalnya 60 derajat, berarti kita menggantikan n-nya dengan 60. Kita mendapatkan 60 dibagi 180 pi radian. Nah, ketika kita sederhanakan saja, berapapun di sini pecahannya, sederhanakan. Kalau misal sudah tidak bisa disederhanakan, ya sudah, nggak usah disederhanakan. Berarti di sini sama saja dengan 1/3 ya, 1/3 pi radian begitu. Untuk contoh-contoh lain mungkin kalian bisa kembangkan sendiri. Intinya mengubah ukuran sudut itu hanya seputar mengkonversi dari radian ke derajat dan derajat ke radian. Semoga sampai di sini tidak ada yang bingung ya. Jangan lupa ini adalah dasar sekali sehingga harus kalian kuasai sebelum kalian masuk ke materi trigonometri secara umum.
Gitu. Terima kasih. Hai teman-teman, kita sama-sama belajar agar nanti kita jadi orang yang pintar. Yo!